Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pemaparan materi yang telah kami buat dalam bentuk flipbook, yaitu tentang materi hukum perbankan, jaminan fidusia, dan juga pasar modal. Saya Bunga Cinta Rahma Putri dan rekan saya Nurul Kanyanita. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Tugas ini untuk pemenuhan tugas proyek aspek hukum dan etika bisnis dengan dosen pengampu Apriana Rahmawati, SST MAK CPFP CBV. Untuk pertama-tama, materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurul Kanyanita. Sebelum kita memasuki ke dalam materi pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Adapun tujuan dari pembelajaran terkait materi hukum perbankan, jaminan fidusia, dan pasar modal adalah mengidentifikasi hukum perbankan, jaminan fidusia, dan pasar modal, memberikan pemahaman tentang perbankan, jaminan fidusia, dan pasar modal, menyajikan konsep dasar hukum perbankan, dasar hukum jaminan fidusia, dan dasar hukum pasar modal, serta memberikan contoh produk perbankan, jaminan fidusia, dan instrumen dari pasar modal. Sekarang, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Saya akan menjelaskan terkait hukum perbankan. Hukum perbankan adalah seperangkat aturan dan peraturan hukum yang mengatur kegiatan operasional bank serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank, seperti pengambilan dan penyimpanan uang, pemberian kredit, pengelolaan dana, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain. Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. KUH Perdata, buku kedua dan buku ketiga. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Selanjutnya, jenis-jenis perbankan. Di sini, jenis perbankan terbagi menjadi 4, yaitu dari segi kepemilikan, jenis bank, segi fungsi, dan status atau kedudukan. Namun, pada jenis perbankan ini saya hanya akan menjelaskan jenis bank berdasarkan segi fungsi. Pada segi fungsi, terdapat bank sentral, yang dimana bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Bank sentral memiliki beberapa fungsi, di antaranya menjaga stabilitas perekonomian negara dengan cara menjaga nilai mata uang,
dan mengendalikan inflasi, menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencakup aturan, standar, dan prosedur peredaran uang, mengatur dan mengawasi bank, meminimalkan risiko perbankan, dan melindungi dana masyarakat, serta membantu pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi dengan memberikan saran dan data ekonomi. Bank sentral juga dikenal sebagai bank sirkulasi karena bertugas mengedarkan uang kartal kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, bank sentralnya adalah Bank Indonesia dan didirikan pada tahun 1953. Bank Indonesia memiliki peran untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengatur pasokan uang, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis bank berdasarkan segi fungsi, yaitu bank umum. Bank umum adalah lembaga perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Bank umum juga dikenal dengan istilah bank komersial atau commercial bank, dan bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun fungsi dan tugas dari bank umum diantaranya adalah mengatur peredaran uang dan kewenangan penciptaan uang giral, menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat, serta menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran. Lalu yang terakhir, yaitu jenis bank berdasarkan segi fungsi, yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan yang melayani masyarakat, terutama di perdesaan dan terpencil. BPR memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberikan layanan perbankan seperti tabungan dan pinjaman dana, membantu mempercepat pembangunan di desa, memberikan edukasi perbankan kepada masyarakat, membantu UMKM dan meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha, dan menghubungkan dengan saluran distribusi pemasaran. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat memiliki beberapa karakteristik, diantaranya kegiatan usaha BPR lebih sempit daripada bank umum. BPR tidak menerima ataupun memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian, serta berlokasi dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan layanannya. BPR memiliki nama yang biasanya mencerminkan wilayah operasional ataupun asal pendirinya, seperti BPR Lestari, BPR Kertara Harja, ataupun BPR Supra Arta Mandiri. Lalu, apa sih fungsi dan peranan bank? Fungsi dan peranan bank ialah sebagai agent of trust atau dasar utama kegiatan perbankan. Yang kedua, sebagai agent of development, di mana bank menunjang kelancaran kegiatan investasi, distribusi, ataupun konsumsi pembangunan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, bank berfungsi sebagai agent of service, di mana bank menawarkan jasa-jasa kepada masyarakat seperti transfer, clearing, letter of credit, dan safe deposit box. Prinsip dasar hukum perbankan. Yang pertama, prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Berdasarkan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berisi, untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Yang kedua, berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Aturan mengenai prinsip kehati-hatian dapat ditemukan dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10
tahun 1998 tentang perbankan, yang dimana bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, kerahasiaan bank atau bank secrecy. Pasal 40 hingga pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan yang terakhir, prinsip mengenal nasabah atau KYC Principle, di mana Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Itu tadi adalah beberapa prinsip dasar dari hukum perbankan. Selanjutnya yaitu regulasi dan pengawasan perbankan. Di sini saya akan menjelaskan peran dari Bank Indonesia dan juga peran dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, Bank Indonesia dan OJK ini adalah dua lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan, terdapat beberapa perbedaan dalam cara mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Nah, Bank Indonesia itu adalah Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara. Nah, salah satu tugas utama Bank Indonesia itu mengatur dan mengawasi kebijakan moneter, termasuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perbankan, termasuk memberikan izin operasional kepada bank, mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan, dan menetapkan kebijakan terkait suku bunga dan likuiditas. Di sisi lain, OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin operasional kepada bank, mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan, dan menetapkan kebijakan terkait pengawasan dan regulasi sektor perbankan. Nah, di sini ada tentang kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan itu ada apa aja sih? Sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita hanya mengambil 3, yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito, yang berjangka, sertifikat deposito, dan ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. Lalu selanjutnya, kita memasuki ke produk perbankan. Nah, sebenarnya perbankan ini memiliki banyak sekali produk, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 5 produk perbankan yang cukup populer digunakan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada tabungan. Nah, produk perbankan pertama dalam daftar ini merupakan salah satu produk yang cukup umum dimiliki dan digunakan oleh para pengguna layanan atau nasabah bank. Nah, sesuai dengan namanya, tabungan merupakan sebuah produk perbankan yang ditawarkan ketika Anda memiliki kebutuhan menabung atau sekedar menyimpan uang Anda. Selain itu, tabungan juga memiliki fitur penarikan atau pemindahan dana yang dapat Anda gunakan setiap saat. Lalu yang kedua yaitu ada deposito. Nah, produk ini juga cukup populer di kalangan masyarakat.
Nah, secara karakteristik dasar, deposito ini memiliki fungsi yang sama dengan tabungan sebagai sarana penyimpanan dana. Namun, berbeda dengan tabungan yang dananya bisa Anda atur atau ambil setiap saat. Produk perbankan ini memiliki tenggat waktu tertentu sebelum Anda dapat kembali mengambil dana yang telah Anda salurkan ke dalam deposito. Lalu ada kredit. Nah, mungkin Anda akan lebih mengenal kartu kredit sebagai produk perbankan. Pasti sudah banyak sekali mendengar kredit, ya kan? Nah, nyatanya kartu kredit merupakan bagian dari produk kredit yang ditawarkan oleh bank. Nah, produk perbankan kredit ini merupakan salah satu dari 3 fungsi bank yang memastikan untuk dapat membantu masyarakat. Dengan produk perbankan satu ini, lembaga bank dapat membantu seseorang atau badan usaha untuk bisa membeli suatu barang dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tentang kredit sebagai produk perbankan ini juga telah tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Lalu ada produk perbankan selanjutnya yang cukup populer digunakan oleh masyarakat dalam beberapa tahun ke belakang. Nah, yaitu adalah online banking. Online banking merupakan salah satu layanan jasa produk perbankan yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi serta mengelola finansial nasabah di mana saja dan kapan saja. Nah, online banking di Indonesia terbagi secara umum itu dalam 3 jenis, yaitu SMS banking, internet banking, dan mobile banking melalui aplikasi. Yang terakhir yaitu giro. Bagi perseorangan, mungkin giro merupakan salah satu produk perbankan yang asing untuk digunakan. Pasalnya, kehadiran giro lebih sering digunakan sebagai produk perbankan tabungan oleh badan usaha. Berbeda dengan tabungan yang bisa mencairkan dananya melalui ATM, produk perbankan satu ini cenderung dapat dicairkan menggunakan cek atau biliet yang dikeluarkan oleh pihak bank, sesuai dengan persetujuan dari pemilik rekening giro. Lalu di sini ada jaminan kredit. Pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang disepakati antara bank dan pihak lain. Dalam kesepakatan ini, pihak peminjam wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada produk perbankan di bagian kredit. Nah, jaminan kredit menurut OJK yaitu kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Dan jaminan kredit dalam aspek hukum yaitu kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak yang memberikan pinjaman yaitu kreditur, dan pihak yang meminjam yaitu debitur, dan kesepakatan ini mewajibkan debitur untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jaminan fidusia. Apa itu jaminan fidusia dan mengapa jaminan fidusia itu penting? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Fidusia atau fiduciaire eigendomsoverdracht menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan yang diberikan debitur atau peminjam kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutang yang diberikan atas benda bergerak tak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Adapun manfaat dari jaminan fidusia adalah dengan adanya jaminan fidusia, bank atau kreditur dapat mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit dan mendapatkan keyakinan atas kemampuan debitur dalam melunasi hutang. Yang kedua, melindungi pemberi dan penerima pinjaman dari kerugian dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, dasar hukum jaminan fidusia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kedua,
Peraturan Pemerintah Tahun 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Yang ketiga, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Selanjutnya, jaminan fidusia memiliki beberapa aturan penjaminan. Adapun aturan penjaminan fidusia adalah pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis yang sah. Yang kedua, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan sertifikat. Yang ketiga, penyerahan hak milik fidusia tidak boleh menyangkut kepentingan pihak ketiga. Dilarang mendahulukan kepentingan pembeli dibanding pemilik fidusia. Selanjutnya, jaminan fidusia memiliki beberapa karakteristik. Adapun karakteristik dari jaminan fidusia ialah jaminan fidusia memiliki suatu hubungan perikatan. Jaminan fidusia merupakan perikatan yang aksesorir, yaitu merupakan perikatan yang bergantung pada perikatan lainnya. Jaminan fidusia tergolong ke dalam perikatan dengan syarat batal dan tergolong dalam perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Pada pembahasan terakhir, di sini kita akan membahas mengenai pasar modal. Nah, pertama-tama, apa sih pasar modal itu? Nah, pasar modal adalah suatu tempat pertemuan antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan para investor yang ingin menambahkan uang mereka. Pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan, termasuk surat utang atau obligasi, lalu ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif, dan lainnya. Dengan demikian, pasar modal ini memfasilitasi proses penggalangan dana bagi perusahaan dan memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan. Setelah mempelajari mengenai pengertian dari pasar modal, di sini kita melanjutkan ke bagian landasan hukum pasar modal. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal adalah ketentuan umum mengenai Undang-Undang Pasar Modal, memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di Undang-Undang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai berlaku pada Januari 1996. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Nah, peraturan pemerintah ini dibuat untuk menjamin kegiatan pasar modal berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. Peraturan pemerintah ini juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Yang terakhir yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647 Keputusan Menteri Keuangan 010 pada tahun 1995, di mana keputusan ini tuh mengatur pembatasan kepemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Lalu, apa sih tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal? Nah, jadi biasanya tindakan-tindakan yang melanggar dari undang-undang itu berupa penipuan, manipulasi pasar, atau bahkan perdagangan orang dalam. Dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran aturan pasar modal yaitu antara lain denda, pembekuan kegiatan usaha, pidana kurungan, pidana penjara, dan juga sanksi-sanksi lainnya. Nah, lalu sanksi-sanksi ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK ataupun dari Bapepam. Fungsi ekonomi dari pasar modal.
Nah, fungsi ekonomi yang pertama yaitu fungsi saving. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Lalu ada fungsi kekayaan di mana masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. Lalu yang ketiga ada fungsi likuiditas. Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah. Yang terakhir yaitu fungsi pinjaman. Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan untuk membiayai kegiatan mereka. Peran dan manfaat pasar modal. Nah, pasar modal ini merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Pasar modal sebagai alternatif investasi dan memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan, serta peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dari pasar modal? Yang pertama itu ada supply sekuritas. Lalu kedua yaitu demand sekuritas. Yang ketiga kondisi politik dan ekonomi. Yang keempat masalah hukum dan peraturan. Dan yang terakhir yaitu keberadaan lembaga. Instrumen pasar modal. Seperti yang kita tahu, pasar modal memiliki instrumen-instrumen yang ditawarkan di dalam pasar modal. Yang pertama yaitu di sini saya akan membahas saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Nah, pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Lalu ada bukti right. Nah, bukti right adalah bukti hak untuk membeli saham right issues dinyatakan dalam bentuk sertifikat bukti right yang diterbitkan oleh emiten. Nah, bukti right diperdagangkan di bursa. Lalu ada reksadana. Nah, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Lalu ada obligasi. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Lalu waran merupakan instrumen turunan saham yang dapat diperjualbelikan dan ditebus menjadi saham. Waran seringkali diberikan sebagai bonus saat membeli saham baru supaya penerbitan saham baru menjadi lebih menarik bagi investor. Yang terakhir yaitu Exchange Trade Fund atau ETF. Nah, meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang
unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Sebelum mengakhiri pembahasan dari kelompok kami, di sini terdapat kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank merupakan perusahaan yang berbentuk jasa, yang mana bank bertujuan untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Fidusia merupakan layanan jasa pada perbankan yang berhubungan dengan pengikatan jaminan kredit, yang berfungsi untuk memitigasi risiko hukum, risiko operasional, dan risiko strategis serta memberi jaminan hukum antara kreditur dan debitur. Akan tetapi, fidusia tidak dapat diaplikasikan ke dalam pasar modal, karena pasar modal merupakan kegiatan transaksi bagi nasabah yang ingin melakukan investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan produk pasar modal lainnya. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Sekian pemaparan materi oleh kelompok kami. Atas kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.